Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyuwun pirsa Gus, terkait kolwat. Ketika si Salik melakukan kolwat khusus, apakah diharuskan posisi jasmani itu seperti harus bersila atau harus lidah ditekuk ke langit-langit, atau bisa dilakukan dengan cara senyaman mungkin, misalnya sambil duduk, sambil tiduran, ketika jasmani sedang tidak sibuk dengan aktivitas duniawi. Ingkang nomor kalih Gus, ketika kita diproses atau diperjalankan Allah, dipertemukan dengan perkara yang tidak enak, suatu contoh misalnya kita marah, dan di saat kita marah kita itu ada kesadaran bahwasanya sejatinya semua sumbernya dari Allah. Namun kita tetap tidak bisa menghilangkan rasa marah tersebut. Sikap seperti itu harus bagaimana Gus? Sampun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kholwat, menurut kami dengan dasar surah Ali Imran ayat 191 fleksibel mawon. Nggak harus dipaksakan, ilat ditekuk, mendukur, menisor, atau dibetek. Untuk ya apa itu harus mencicil, harus melihat hidung. Fleksibel mawon. Sekarang kita gali terkait apa sih takrifnya kholwat itu. Apa definisinya kholwat? Mungkin sedikit ayat memberikan satu pemahaman. Al-Baqarah 256, yakfur bit-taghut wa yu'min billah, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa hatinya meninggalkan selain Allah, maka wa yu'min billah. Wa yu'min billah niki bisa saya katakan umpama iman. Barang siapa yang menghilangkan, meniadakan iman terhadap selain Allah, maka dia akan beriman hanya pada Allah. Atau ayat ini boleh kami maknai, barang siapa yang hatinya tinggalkan selain Allah, dia pasti akan bertemu Allah. Niki makna khalwat itu seperti itu. Sehingga dulu para masyayikh itu Pak, khalwat itu lebih dominan dilakoni ketika si Salik awal-awal itu melakukan solo itu khusus yang lebih dilakukan daripada umum. Tinggalkanlah istri, tinggalkan anak, tinggalkan pekerjaan, semuanya itu tinggalkan. Baik secara fisik maupun lebih-lebih ruhaniah. Lah, modalnya apa ketika zikir? Zikir yang tidak terucap, zikir yang tidak nama lagi, zikir yang sudah tidak sifat lagi. Tapi gak dijelasno, zikir sing piye toh? Pokoknya bila suarin wa kalamin wa lafdin. Tapi gak dijelasno tentang iki loh sirul asar yang muncul la ilaha illa anta. Ndak. Karena takut Pak. Sama siapa? Secara lahiriah kaum khawarij. Ayo saya melihat siapa yang berani untuk ngomong hal seperti itu ketika saat zamannya mesti langsung diweni kegeman. Langsung. Apalagi disampaikan terang-terangan. Sehingga para masyayikh dulu itu mentok berani tempat khusus.
Dan itu pun dengan bahasa isyaroh. Pak nyun sewu ya. Saya tidak menutupi fakta. Anak dengan orang tua ini kan hubungan paling dekat toh. Saya dengan orang tua saya sendiri enggak dibuka penjabaran tentang masalah zikir yang bisa membedah alam akhirat atau meninggalkan alam dunia menuju alam akhirat yang disebut zikir sirul asrar. Mboten pernah. Pokoknya awakmu kok nek wis ketemu susuane angin berarti tondo awakmu sono alam akhirat. Lah ngono tok gak bingung yo napa? Ya seperti itu. Sekarang enak. Di era kita itu enak. Terutama dimulai saat tahun 2014. Ini ada maksud Allah 20 berarti dalam Al-Quran surat yang ke-20 berarti kita lihat surat Toha. 14 berarti ayat yang ke-14 berarti ngebabno mentoki tauhid la ilaha illa ana. Ini oh di sini tak maksudnya. Padahal kalau nyampe no itu mulai tahun 2000 Pak. 2000, 25 iki sembunyi-sembunyi. 2006 candle terus 2007 mulai terang-terangan. Tapi bahasanya sondok kinayah, mboten kayak ngeten iki. Terus manjik 2009 baru rodok terbuka titik, wes langsung pekewuh kaum khawarid gegem-gegem Pak. Ya sudah. Akhirnya tensinya tidukno mek Gusti Allah 2010. Tidukno sebabnya kula di penjara. Kan tensinya kan mudun. Tapi ning penjara sing ganti umat. Wes, karena di penjara pun saya sampaikan hal itu. Sampai saya pernah mau di layar ke Madiun. Dari LP Mojokerto mau di layar ke Madiun gara-gara ngaji nih wow. Dituduh pengajian yang menyesatkan. Ya sudah, tak apa-apa. Habis dari penjara, ndati tambahan. Ndati sampai detik niki, udah. Ngimpun, engko nek aku nek wis bongko lak leren. Tapi pasti cukul yang lebih jenius lagi bahasane, ngoten mengke. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Berarti sampean khusus fleksibel aja. Lah nek harus duduk begini sila, terus bagaimana sing sepuh-sepuh dengke iku matan niku. Bagi kita yang sudah tua lupa nek kalau sendenane nggih pegel nggih Bu nggih. Maka Allah katakan qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Kau ingat dzikir nang Allah itu boleh untuk berdiri, boleh untuk duduk, boleh berbaring. Intine ruhaniah sampean iku jatuhno kelawan lewat dzikir sirul asar supaya fana. Wis iku tok. Wis mboten urusane jasmani ya wis. Tapi saya tidak menyalahkan bagi jenengan sing disiplin kudu ngadep ngulon. Misale merkai Gusti Allah nok kulon. Ngapunten lho ya. Kudu aku wasilah sik ngene gini. Guruku, guru sapa Kanjeng Nabi. Monggo. Aku enggak nyalakon. Silakan. Nek gelem wacon sanate terus sampai subuh gantek ben. Dadi gak kober dzikir sampean. Mengkirim Fatihah tok tutuk subuh sanat-sanat itu. Nek cara kula fleksibel nek umpama sampean kali kula identik ambek wasilah khususon sedaya kekasih Gusti Allah Al-Fatihah. Wis Gusti Allah gak bodoh. Wis ngoten mawon. Guru-guru kula Al-Fatihah. Wis ngoten mawon. Gak usah disebut si A si B si fulan bin fulan ada. Sing ngenteni iku lho pegel. Sing ngenteni pegel. Ya wis terserah jenengan. Terus yang kedua terkait masalah
apa yang diberikan Allah terhadap kita perkara yang gak enak, termasuk amarah. Termasuk amarah. Padahal kita tahu secara ilmu semua itu datangnya dari Allah. Tapi kalau kita belum betul-betul duduk kefanaan, mesti lupa kalau itu Allah. Tapi nek jenengan iki sudah betul-betul di dalam kefanaan waktu marah, jenengan gak lupa kalau ini sing marah Gusti Allah. Akhirnya hati sampean mboten panas. Mboten. Niki bedanya, Pak. Antara marah itu ingat pada Allah dan marah tidak ingat pada Allah, nggone ning ati iku panas ambek adem. Nek ngaten tak. Saya tidak mempersoalkan membicarakan marahnya, qobdinya, perkara yang gak enak ndak. Saya cuma bertanya, adem gak marahmu ning atimu? Nek adem marah terus. Karena marah itu jalan. Itu makhluk. Mungkin nanti kita akan sampai pada fasal empat waktu. Iki makhluk. Bala, nikmat, taat, maksi. Iki kendaraan. Sampai melihat makhluknya apa melihat sing sejatine sak jerone makhluk kari ngoten tok nanti. Nek tiba bala ndelok makhluke mesti misu-misu. Marah-marah, panas. Terserah sampean engko dihadapno Allah di antara empat iki ana endi. Waktu demi waktu mboten sami, Pak. Mboten mungkin sampai niku dilebokno taat tok. Mboten mungkin sampai ini gak dilebokno maksiat. Suatu saat dihadapkan maksiat secara syariat loh ya. Secara syariat. Balak nikmat juga begitu. Tapi menurut kami bagaimana walaupun itu kendaraan sing penting semuanya dadi nilai taat nyembah nang Gusti Allah. Akhirnya sing salah paham, "Oh, ayo maksiat terus. Sing penting taat nang Gusti Allah jare klason." Akhirnya bapak-bapak yang padha sapa lokalisasi. Waduh. Ya tak takoni, lah kowe nek kono iku fana apa gak ngene. Nek gak fana ya bali mulih ngatane. Ngoten, nggih. Sampun cukup Pak Bu? Bapak wonten? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku wit jagung niku Gus. Dalem? Wit jagung niku wau kan asale saking biji. Lah wujude jagung niku kan wujude Gusti Allah. Artinya Gusti Allah niku nggih macem-macem bentuk lan rupanipun. Kados jagung kala wau. Lah kados kula lan rencang-rencang sedherek sedaya niku nggih ibarate kados jagung kala wau. Lah kados kewan sedaya nggih nyatanipun Allah, wujude Gusti Allah. Lah kan wonten ayat saniki kalian terdoktrin kalih ayat lan dalil dogma surga dan neraka. Padahal itu sedaya wujude Gusti Allah. Nek dipun arahaken wonten mriku seakan-akan niku sebagai begal menuju ke tauhid utawi sebagai napa nggih penjajah. Lah sedaya niku wau kan arahipun supados kita saged ketemu Gusti Allah. Lah dijajah wontenipun doktrin ayat dalil kalih dogma surga neraka. Sepindah Gus kaping kalih
masalah nika wau penyembahan. Lah sing diwastani penyembahan niku kan wonten diaranipun salat 5 waktu niku kan nggih arahipun menyembah wonten Allah. Lah walaupun kita niku teng saben makan minum niku nggih diarani nyembah. Umpami kados kula salat 5 waktu ditambahi sampai 50 ibaratipun. Tapi mboten saged madhep wonten Gusti Allah. Dibanding kalih rokokan niku sae pundi Gus. Sampun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dididikkan kita lewat risalatus syar'iyah, jangan langsung kita tuduh membegal, jangan dulu. Karena semuanya prosesnya di situ. Karena prosesnya di situ dan meletakkan kapasitas kita duduknya kelasnya di situ. Memang seakan-akan itu begalan, dogma, doktrin sehingga tidak bisa sampai pada Allah. Memang betul. Cuman kita tidak akan sadar kalau kita itu tidak naik kelas. Jikalau kita naik kelas baru kita ngomong, oh ternyata dulu itu aku kebegal. Baru sadar lah, ngerti toh? Oke. Kalimat begal dan doktrin yang kurang baik ini tidak berlaku bagi kita yang masih ada di risalatus syar'iyah. Karena ini proses kita. Sama dengan gini. Oke lah Pak. Proses kita mau bikin opo roti, misalnya ibu. Otomatis ada asmo tepung, lah ngeten Bu nggih. Terus ada gula, terus ada keju, mungkin juga ada telur. Ini masa proses. Ya tidak bisa sepenuhnya kita mengatakan hal itu salah. Enggak, karena memang proses. Makanya tadi saya katakan, pandangan si salik murid atau muraddin atau wasil nggak sama. Karena si salik kita itu masih proses perjalanan. Lah wasil atau muraddin sudah di atas. Wis gak berjalanan lagi. Ya ora kena dipadakne. Lha ngoten lho. Makanya mengapa sih saya selalu memakai 2 kacamata? Kacamata syariat dan kacamata hakikat. Sebab tujuan kita itu tidak memaksa, tapi menasehati. Lha gitu. Bapak Ibu, kalau jenengan sudah sampai pada tujuan, memang betul apa sing sampean katakan tadi itu terkesan kita didoktrin. Coba kita lihat dalam surah Al-Hijr ayat 39-40. Proses mengapa iblis itu dikasih Allah 2 penangguhan izin. 1 tidak mati-mati sampai yaumil kiamah. 2 punya kewenangan untuk menjerumuskan Nabi Adam dan anak putu Nabi Adam. Di sini Bapak Ibu menyimpan pengertian, berarti kita harus melewati proses. Nabi Adam yang tadinya ada di surga supaya menduduki khalifah fil ardi, dia harus turun
dari surga ke dunia. Jenengan dilahirkan ke dunia. Inilah proses innalillahi. Nah sekarang yang terpenting proses selanjutnya wa inna ilaihi rajiun. Ini yang harus kita tempuh. Sehingga ketika saat Nabi Adam ada di mana itu di dunia, itu laksana gambaran jiwa kita itu menjadi budaknya nafsu. Tapi ditutup ayat yang nomor 40 Al-Hijr, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa ibadaka, kecuali hambamu ya Allah, yang tidak bisa kami kejerumuskan. Minhum, golongan sebagian daripada hamba adalah mukhlasin, yang Allah pilih. Ternyata siapa yang dipilih itu Pak? Yang dia itu tidak berlarut-larut di dalam belenggunya nafsu. Yes, mereka yang mendapatkan wahyu dan mereka terima. Ini akhirnya bisa melepaskan diri dari belenggunya nafsu. Nah ini. B1. Sehingga kalau boleh saya katakan, miturut kacamata syariat kita tidak didoktrin. Kita itu, bahasa sederhana saya, diproses. Nah, diproses untal dhisik. Namanya proses itu tidak boleh berhenti. Ada keterlanjutan lagi. Kalau bahasa hakikat, kacamata hakikat, memang kita itu terkesan didoktrin. Sehingga kebanyakan kita itu tidak bisa keluar dari hukum kedoktrinan di situ. Sehingga sampai kapanpun mengatakan adanya saya itu tanda adanya Allah. Karena saya adanya itu diadakan yang ada yaitu Allah. Sehingga Allah tetap kita tandai, kita isyarai dengan adanya kita sebagai makhluk. Ya wis sampai kapanpun ya Gusti Allah gaib. Pun yang kedua, lebih baik mana rokokan tapi menyembah daripada sholat 5 waktu gak nyembah. Tetap yang jawabin dari kacamata mana? Gak gitu tah. Maklum kalau kita kacamata syar'i ya jelas tak Pak, api wong sholat itu termasuk taat. Dalile khafidu ala sholawah loh, pandangan menungso. Tapi kalau saya bicara tentang kacamata hakikat, bahasanya ngeten, luweh apik sholat sak rakaat ning ati sampen iku bijuh din daripada 70.000 rakaat bila juhdin. Berarti sama dengan rokokan tadi. Rokokan tapi dia kefanaan diri itu lebih baik daripada sholat ngaku. Terus apakah harus sampean simpulkan wis nek rokokan ae ora usah? Bukan gitu maksud saya. Coba Kanjeng Nabi bagaimana? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Cara menyembah bagaimana? Apa sih thariqah Kanjeng Nabi? Oke, kita buka surat yang mengatakan surat Bayyinah apa ya Pak? Qayyimah ya, surat Qayyimah ya. Ngeten. Ayat 5 atau ayat berapa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ada lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, intine dikongkon nyembah tok. Disinilah Rasulullah memakai jalan
lewat ibadah murni dan tidak murni selalu bertemu Allah, selalu menyembah. Tandanya itu dikatakan menyembah betul-betul kepada Allah Al-Ahad, jenengan iki ada di makom makrifat. Jelas gak? Jelas diri jenengan nggak ada rasa sing muncul pengakuan diri kita makhluk yang bisa melakukan. Itulah yang disebut menyembah. Makanya mengapa waktu sholat niat itu kok mesti ditutup lillahi ta'ala, tidak karena yang lain. Di situ maksudnya. Jadi jawaban kula wau dua kacamata Pak nggih. Dua kacamata. Nek kacamata orang ahli tahqiq ya luweh apik salat 50 rakaat tapi yo bermakna nyembah lo daripada rokokan tok, sak rokokan juga bernilai nyembah. Nek pertanyaan ini tadi lah enggak, luweh apik mana salat 50 waktu gak bernilai nyembah, sedangkan rokokan sak waktu tapi nilai nyembah nang Allah. Nek cara kula milih, nek pilihane mek loro tok lho Pak ya. Ya apik sing rokokan. Tapi kan pilihannya tidak dua. Lah gitu dah. Wis tergantung jenengan lah Pak. Sing penting mek ngeten tok, kalau tidak boleh keluar dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lanjut. Kasih wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apunten Gus badhe nderek pirsa sekaligus nyuwun penjelasan mengenai buku atau kitab yang diterbitkan oleh pondok, baik jilid 1, 2 maupun 3. Kami sebagai jamaah di pondok, apakah diperkenankan atau diizinkan apabila ilmu yang dari buku itu kita sebarluaskan kepada keluarga utamanya atau mungkin orang sekitar? Kalau diizinkan, nanti tata caranya seperti apa perlu tawasul dan lain sebagainya. Kami mohon penjelasan karena saya membaca buku itu memang pas sekali untuk diberikan kepada keluarga terdekat utamanya dan kepada para tetangga atau jamaah yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab niku untuk siapapun. Untuk siapapun. Karena kami berangkat itu, ini sampai jilid 4 nanti Pak. Ini yang jilid 4 masih dalam penulisan kami, yaitu Sarah Hikam. Sing jilid 4 itu Sarah Hikam. Niki 1 dan sampai 4 itu kami sebut sebagai kitab awal. Untuk siapapun boleh. Bahkan yang terpenting bagi saudaraku yang ada di Thariqah harus memahami kitab awal yang di jilid pertama. Dan saudaraku yang masih di syariat saja, itu penting di situ. Dan itu aku yakin jenengan paham kok dengan bahasa yang paling sederhana kami. Tidak ada bahasa intelektual di situ. Angsal Pak, monggo diizinkan. Enggak kadek wasilah-wasilan, enggak kadek. Pokoknya atine kerentek, oke. Ngoten mawon. Iku wasilah iku. Sebab tidak semua orang mau belajar itu loh Pak. Sebab apa? Kasiru minal basar, kebanyakan hati manusia itu pingin ketemu sak liyane Gusti Allah. Jadi monggo
selalu diizinkan bagi panjenengan ingin ku anfusakum wa ahlikum naro, ahli jenengan monggo, silakan siapapun boleh untuk memiliki, monggo. Saya tidak membatasi hal itu. Justru menurut kami kedatangan kitab ini sangat membantu bagi saudara-saudaraku yang masih di dalam hatinya belum ada keinginan untuk mendekat pada Allah. Sebab selama 26 tahun ini Pak, nggak pernah kami ada perintah untuk menulis. Saya diperintahkan untuk menulis itu mulai tahun 2025 kemarin, 1 Rajab atau 1 Januari pas 1 Januari Masehi, terus Komariahnya Rajab 1 pas, jadi sama Pak itu 2025 1 Januari jatuhnya Komariah 1 Rajab. Rajab ini adalah bulan yang ada keterjadian salah satu Rasul Allah yaitu Kanjeng Nabi Muhammad untuk Isra dan Mi'raj. Dan itu pun tidak ada rencana kami, persiapan nggak ada Pak. Jadi pokoknya ada perintah, makanya dulu kami sudah pamit terhadap panjenengan ya, sudah pamit. Tolong mulai tahun 2025 kami menulis ini, masalah ngaji saya kurangi. Saya kurangi yang biasanya itu rutinan dalam satu kabupaten misalnya ada 3 beda hari, biasanya saya jadikan 1 itu supaya kami ada banyak kesempatan untuk menulis. Dan lagi dulu sudah saya berpesan, saya sudah tidak condong untuk menjawab pertanyaan sampai sementara waktu. Telepon ya gitu, kami tidak condong untuk bisa menerima. Sudah pamit Pak, saya dulu itu tahun 2025 sudah pamit. Sehingga banyak di antara panjenengan yang tidak tahu banyak WA, gak dijawab-jawab. Nah, karena memang tidak tahu. Kecuali saya akan men-save yang muncul di HP saya nomor, tidak angka, tidak nama, nomor berarti belum saya save. Dengan maksud supaya bisa mendeteksi status kami, posisi ngaji di mana. Lah mohon maaf kemarin banyak yang kehilangan nomor, gitu. Mohon maaf itu bukan kami memblokir, enggak. HP ini rusak. Terus ganti HP, gitu. Akhirnya nggih. Terus pundi meleh. Hilang wes. Jadi mohon maaf ya, ping aja lah lagi nanti kami save lagi, kami save. Nah, sing jelas ada Pak memangnya ada yang berprasangka saya memblokir. Demi Allah tidak. HP kami lemote pol, wis cara mobil muatan ngono overload. Gremet. Kadang-kadang status kami loh Pak. Jam 12 malam saya status. Besok sore lagi bisa terkirim, saya coba. Wah, iki piye? Akhirnya gantilah kami HP ganti, wis lemote pol. Wis itu sekilas info. Jadi monggo Pak, silakan bagi siapapun untuk mempelajari, silakan. Dan harga yang kami tawarkan di situ bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat baik menengah ke bawah. Yang jilid 1 itu 150 karena memang agak tebal. Yang jilid 2 itu 120 ya. 25, yang jilid 3 130. Ada di situ. Jadi saya menyesuaikan dengan tebal kertasnya itu. Saya tidak memandang karya. Kalau ngandang karya Pak, mandang karya ya. Oleh iki pengakuan bulian. Nggih, umpama tak dol 1 juta ya toh. Iku urus aku. Dan itu pun tidak mahal. Bagi mereka kalau melihat
isi ilmunya. Tapi saya tidak memandang itu, Pak. Iki lho sing karya Allah. Klason iki apa? Seakan-akan saya ini jadikan Allah alat, seakan-akan. Padahal aslinya sing nulis ya Gusti Allah. Jatuhnya kepada saya itu mung seakan-akan, Pak. Aslinya ya Gusti Allah piyambak. Loh, ngono iku lho iso tak akoni karyaku tak dolaran ku piye to? Kak dolim tah kula. Coba. Sama kita beat di plafon, Pak, 3 juta. Sebagai mahar penebusan. Lah ngoten toh? Makanya dasarnya dari mana itu? Tak jawab dasare teko nafsune dewe. Yang dibingkai bahasa mahar penebusan. Ya sudah, sing gelem ngono ya monggo, iku urusane dhewe. Ngoten lho, paham nggih? Nggih. Nyocot aja son cocotmu iku tak dol masih aku beat 3 juta kate lapo cocotmu. Aku mung nasehati. Sebab ning Quran iku nggak ada satupun ayat yang mengatakan Rasulullah ketika menyampaikan itu ukurane donya. Nggak ada. Mboten enten. Men golek ilang. Ukurane Kanjeng Nabi iku tidak ukuran donya. Perintah untuk menyampaikan hanya itu. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran wa qala aidan illa rahmatan lil ngalamin. Bahkan ada yang terus terang, Muhammad janganlah kau jadikan apa yang kau sampaikan itu minta bayarane. Jangan Muhammad. Ada langsung niku ayat yang mengatakan la ajroh. Jangan. Nek Kanjeng Nabi ngono terus kami tidak meneladani kok cik dolime. Padha karo kula niki nyempal ngelawan teladani Kanjeng Nabi. Sinten sih Pak gak kepingin diwane duit wong sing akeh. Lah ngoten nggih. Sedaya menungso. Tapi harus tahu mana yang bukan hak, mana yang hak. Jangan kau katakan seakan-akan itu hakmu sehingga kamu pakai kamuflase. Jangan. Kapan maju nih? Berarti yang punya duit 3 juta gak iso beat, Pak. Loh, sing iso beat itu sapa sih asline? Makanya dengan dasar inilah saya katakan jenengan beat di YouTube sah. Karena yang membeat itu adalah Allah itu sendiri dan Allah bisa muncul dari YouTube. La fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Di dalam setiap makhluk apapun, HP lah makhluk Pak nggih. HP makhluk, YouTube ya makhluk. Lho niku ana wujude Allah kok. Sing penting jenengan iki ketika saat beat iku antara asyhadu jatuhnya ke ilallah iku bener. Berarti jatuhnya ruh terhadap atau jiwa terhadap urip lewat wasilah rasa tadi. Barulah itulah yang disebut wasilah muttasilatan lillahi ta'ala. Sampai yang golek wasilah atau mutabaroh harus kepada Allah. Jangan pada selain Allah. Nggih nek salik Pak. Mutabaroh nanggone makhluk. Tapi salik nek sik perjalanan. Tapi yang namanya wasilah atau apa sanad ya sampai kepada Allah. Jangan pedot nanggone makhluk. Nek pedot nang makhluk ya sampai nang dunia kasafai terus. Bon. Ada lagi? Cukup Bapak Ibu? Oh wonten, monggo. Oh Ibu wonten, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus badhe tangklet. Saya di waktu kholwat itu ketiduran, akhirnya mimpi ketemu saudara yang sudah meninggal. Di sebelah saya itu ada suara tanpa rupa, tanpa rupa. Itu innani anallah la ilaha illa ana. Itu terus sampai terbangun. Nah, pertanyaannya itu siapa gitu, Gus? Ngoten nggih. Nggih, pertanyaan yang satu. Nggih. Pertanyaan yang kedua yaitu akhir-akhir ini saya kalau di waktu sholat itu kok kalau sujud rukuk ya sebelum sholat kan wakaf qalbi dulu ya. Akhirnya itu waktu sholat rukuk sujud ini kok di hati kok akunya Allah itu salah nopo bener, mohon diluruskan gitu. Nggih. Ampun ngaten mawon. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten yang bicara innani anallah? Tergantung. Jenengan tadi kefanaan makhluk apa sudah kefanaan makhluk apa belum? Kalau jenengan sudah kefanaan makhluk, jelas sing dawuh itu Allah. Tapi dalam hati jenengan kali kula kok ya belum kefanaan makhluk. Jelas itulah yang dimaksud di dalam surah Al-Anbiya ayat 29 kalau nggak salah. Sebagai pitutur asli nih kangge jenengan kali kula Bu nggih, munculnya kalimat itu kita dengar suara sebagai pitutur yang pitutur itu mengarahkan hati supaya selalu ingat pada Allah. Satu. Nomor dua, jikalau kita di situ sudah kefanaan makhluk, jelas yang berucap itu Allah sendiri. Sebaliknya kalau kita itu diri belum termasuk golongan kefanaan, pada saat itu loh Bu, detik-detik itu, maka jelas itu kamuflasenya iblis. Nafsu. Satu. Nomor dua, bagaimana kondisi hati saya sudah betul atau tidak ketika sholat itu kok ya muncul anak Allah. Sama sebetulnya. Betul, tatkala keakuan makhluk itu tidak ada. Tapi yang jelas, anak Allah itu dengan sendirinya akan muncul, Pak. Seiring terlepasnya anak makhluk. Artinya anak Allah tidak akan muncul dalam hati jenengan manakala anak makhluk itu belum ucul, belum lepas, gak mungkin. Laksana ini, gelap ini Pak tidak akan hilang kalau cahaya belum datang. Tapi gelap ini dengan sendirinya akan hilang tatkala cahaya sudah menyala. Paham Pak Bu? Ibu cukup? Al-Fatihah.